Universitas Nurul Jadid atau UNUJA merupakan salah satu perguruan tinggi berbasis pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berdiri di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid, UNUJA merupakan perguruan tinggi yang baru diresmikan tahun 2017 lalu. 3 tahun berselang, dengan cepat UNUJA berbenah dan berinovasi untuk mewujudkan visinya menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul dalam mengembangkan iptek dan seni dengan berlandaskan pada trilogi dan panca kesadaran santri. Keunggulan itu kini sudah mulai nampak. Baru-baru ini bahkan kampus di pesisir desa Karanganyar Paiton itu berhasil mendapatkan sertifikat ISO untuk 2 bidang sekaligus. Itu membuat UNUJA menjadi kampus pesantren pertama di Indonesia yang telah berstandar ISO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahrul Ulum, saya Kepala Humas Universitas Nurul Jadid. ISO itu singkatannya sih International Organization for Standardization atau organisasi internasional untuk standarisasi. Manfaatnya banyak ya. Jadi kan ISO itu ngasih kita seperangkat norma atau ya penilaian yang berkaitan dengan standar kerja, sehingga kinerja kita di dalam mengelola lembaga pendidikan atau kampus, khususnya dalam hal ini UNUJA, itu bisa lebih terarah, terukur, dan jelas. Selain UNUJA yang bersertifikasi ISO, dalam hal ini khususnya ISO 21001 ya, 21001, itu ada UNER, Universitas Airlangga. Tapi sebagai kampus pesantren, UNUJA baru satu-satunya di Indonesia. Kalau dibilang sulit sih enggak ya. Ya sulit itu kan karena umumnya kita menghadapi hal yang sulit itu karena belum mencoba. Tapi ketika kita sudah cobain waktu itu, anggapan-anggapan yang sulit itu ternyata kita bisa lalui dan ternyata enggak sesulit yang dibayangin. Rahasianya ya. Rahasia pertama itu saya pikir soal kepemimpinan ya, leadership. UNUJA beruntung punya rektor yang ya keren banget lah. Jadi inovasinya ada, dapat, terus saya pikir karena memang beliau sudah kaya pengalaman ya, pernah menjabat sebagai DPR RI Pusat, kemudian dengan banyak jejaring itu membuat beliau tahu banyak hal dan berpikir out of the box. Saya pikir itu rahasia yang paling pertama dan utama lah. Di samping juga selain leadership juga ada followership yang baik. Jadi kita beruntung bahwa UNUJA ini berada di bawah naungan pesantren, sehingga followership itu, atau kalau dalam rantai organisasi itu kan ada hierarki. Nah itu bisa berjalan dengan baik karena juga ditopang oleh kultur pesantren yang baik gitu. Saya kira nggak ada yang terlalu rahasia. Artinya gini, semua orang atau semua lembaga bisa ngeraih sertifikat ISO sejauh pertama ada manajemen yang jelas. Nah, manajemen yang jelas itu bisa dibuktikan dengan ya tentu dokumen-dokumen, terus kesesuaian antara program dan capaian, perencanaan dan sebagainya. Nah, kalau kita rajin menginventarisir dokumen-dokumen itu, saya pikir proses sertifikasi itu atau proses audit untuk mendapatkan sertifikat ISO itu bisa dengan mudah kita capai. Dan rahasia lain atau tipsnya barangkali ya nekat aja sih. Kita waktu itu juga nekat aja sih. Lebih pada kita yakin kita bisa dan berbekal apa yang ada yang sudah kita lakukan dalam manajemen keseharian itu, ya itulah yang kita berikan pada saat audit. Cerita menariknya banyak ya. Cerita menarik jadi gini, UNUJA itu kita flashback dulu ke belakang. Jadi UNUJA itu kan
relatif progresnya cepat banget. 2016 kita persiapan merger, 2017 kita berhasil merger dari 3 kampus jadi universitas. 2017 ke 18 kita persiapan akreditasi. Nah, akreditasi itu juga sesuatu yang ya menurut kami itu lompatan yang luar biasa. Betapa tidak, kita itu baru 1 tahun berdiri. 2017 kita disahkan oleh menteri waktu itu, 2018 kita prepare, 19 kita akreditasi dan kita langsung terakreditasi B. Ya nyaris A lah, karena waktu itu poinnya mau ke A tinggal dikit lagi. Tapi kita dapat akreditasi B dan itu sudah ya bagus. Kemudian setahun berselang, 2019 kita dapat akreditasi B, 20 kita dapat standarisasi ISO 21001 yang itu artinya kita secara internasional kita bisa punya standar itu, dan itu capaian yang menurut kita luar biasa lah. Harapannya itu ya lebih pada soal bagaimana kinerja kita bisa meningkat. Kemudian kan kita tuh di pesantren itu lebih pada pengabdian ya. Jadi kalau teman-teman di Unuja atau barangkali di pesantren secara umum itu punya semangat pengabdian, nah ini tinggal kita kelola untuk bisa lebih diwujudkan dalam bentuk kinerja yang baik. Nah, kinerja yang baik itu tentu ada ukuran-ukuran manajerialnya yang kemudian dalam hal ada kaitannya dengan sertifikasi itu, kinerja manajerial itulah yang kemudian dinilai. Nah, tentu memang bukan satu-satunya penilaian standar ISO itu. Juga akreditasi bukan satu-satunya penilaian, tapi kita ingin dengan penilaian itu atau dengan sertifikasi itu kita ingin membuktikan ke masyarakat, nih loh, kita bisa kok ternyata ngasih standar yang sesuai dengan baik itu standar nasional ataupun internasional. Nah, kalau sudah standarnya secara ini kan hitam putih saja ya, ISO atau akreditasi itu hitam di atas putih sudah bisa tercapai, tinggal kita mempertahankan ini. Caranya ya mewujudkan pengabdian, pekerjaan yang lebih baik dan lebih bermanfaat buat masyarakat. Itu saya pikir ISO atau sertifikasi itu juga otomatis aja ngikutin gitu. Jadi yang kita kejar itu sebenarnya bukan sertifikasinya, tapi kebermanfaatan kita buat masyarakat. Kalau harus sih enggak ya, karena orang punya bebas lah, preferensi orang banyak. Tapi kenapa Unuja bisa jadi pilihan yang tepat? Saya pikir begini, sebagai kampus yang berbasis pesantren, Unuja tentu punya seperangkat norma, seperangkat nilai yang di situ dipegang teguh sebagai standar moral di dalam pengembangan akademik di kampus. Nah, ini yang pertama membedakan Unuja dengan kampus lain. Yang kedua, dari sisi pelayanan akademik dan tata kelola kampus, memang kita masih terus berproses untuk lebih memperbaiki, lebih menyempurnakan diri, tapi kita tentu sudah kita ketahui bareng bahwa ini sudah ada standar loh, bahwa Unuja itu sudah dapat secara internasional maupun secara nasional sudah tersertifikasi dan sudah terakreditasi dengan baik. Saya pikir itu jadi alasan kenapa orang tidak salah memilih Unuja gitu. Jump 2 steps ahead itu berangkat dari visi dan misi Unuja sebenarnya. Seperti yang tadi diceritakan, dari perjalanan Unuja sendiri 2016, 17, 18 sampai 20 ini banyak lompatan yang sudah kita lakukan. Dan sebagai kampus baru, walaupun cikal bakalnya sudah lama, tapi sebagai universitas baru di Probolinggo khususnya, ini lompatannya kayaknya apa ya, nggak normal lah gitu, abnormal ya. Jadi di atas normal. Jadi dan itu ada kaitannya dengan slogan tadi, Jump 2 Steps Ahead itu. Kita ingin dengan slogan itu
bahwa kerja kita itu dilandasi pada keyakinan, dan keyakinan itu nggak harus, artinya nggak harus setelah step ini harus step berikutnya gitu. Jadi stepnya malah bisa lompat kalau kita yakin, dan itu sudah terbukti. Jadi berawal dari keyakinan itu, bermodal keyakinan itu, kita sudah ngebuktiin bahwa Unuja ini kita bisa kok gitu. Dari baru lahir, kemudian langsung dapat sertifikasi, maksud saya akreditasi, kemudian setahun kemudian langsung sertifikasi internasional, dan ke depan mungkin akan banyak lompatan-lompatan lagi yang bisa kita lakukan kalau kita yakin gitu.